Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ikatan kimia part yang kedua, yaitu mengenai ikatan kovalen. Nah, bisa diamati dulu nih gambar. Di sini ada jenis dari ikatan kovalen. Bahwa ikatan kovalen itu ada yang merupakan ikatan kovalen tunggal, kemudian ada yang ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, apa itu ikatan kovalen? Jadi, ikatan kovalen itu adalah ikatan antara atom dengan atom berdasarkan pemakaian elektron secara bersama. Kita akan bahas dulu dari ikatan kovalen tunggal. Sebagai contoh, di sini ada molekul F2. Di mana kita tahu bahwa F itu punya 7 elektron valensi, kemudian dia akan bergabung dengan F yang lain. Nah, nanti di sini kan masih ada satu elektron yang masih sendiri untuk F yang sebelah kiri, kemudian ada satu elektron yang dia juga masih sendiri untuk F yang sebelah kanan. Nah, mereka akan bergabung menjadi satu, bisa dilihat di gambar. Nah, sehingga di situ ada penggunaan pasangan elektron secara bersama. Ini ya, yang berwarna hijau dan yang berwarna merah. Di sini karena ada satu pasang elektron yang digunakan bersama, maka dia bisa ditulis dengan simbol ini ya, satu garis. Itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal. Di mana nanti untuk yang ini, yang pasangan elektron dari yang berwarna merah dan hijau itu adalah pasangan elektron ikatan. Kenapa disebut pasangan elektron ikatan? Karena dia digunakan untuk berikatan antara dua atom. Sedangkan yang berwarna merah-merah atau yang berwarna hijau-hijau sama ini itu disebut sebagai pasangan elektron bebas atau PEB. Seperti yang saya katakan tadi, setiap pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama itu bisa disimbolkan dengan satu garis sebagai tanda suatu ikatan kovalen. Kemudian yang berikutnya ada ikatan kovalen rangkap 2. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 2 adalah molekul O2. Di mana oksigen itu dia punya 6 elektron valensi, dia akan bergabung dengan oksigen yang lain. Nah, jadi nanti di situ akan ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Nah, dari yang masih sendiri-sendiri itu mereka nanti akan saling berikatan. Oke, agar oktet, maka ikatannya itu adalah ikatan rangkap 2. Jadi ingat ya, dari suatu struktur Lewis, suatu atom itu harus bisa mencapai kaidah oktet atau duplet. Makanya di sini untuk molekul O2 dia memiliki ikatan rangkap 2 ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada ikatan kovalen rangkap 3, contohnya pada molekul N2, di mana nitrogen itu dia punya 5 elektron valensi, kemudian dia akan berikatan dengan N yang lain. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini masing-masing N itu kan masih memiliki 3 elektron yang masih sendiri-sendiri ya. Nah, nanti mereka akan berpasangan agar bisa mencapai kaidah oktet. Bisa diamati di gambar bagaimana cara mereka berpasangan agar bisa membentuk kaidah oktet dari masing-masing atomnya. Oke, sehingga karena di situ ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama, ini ya, maka ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3, sehingga kalau disimbolkan dengan rumus bangunnya N, ada garis 3, rangkap 3, N. Itu adalah molekul N2. Kemudian ada jenis ikatan kovalen yang lain, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Jadi apa itu ikatan kovalen koordinasi? Kalau ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk bila pasangan elektron digunakan secara bersama, kemudian dia dikatakan secara ikatan kovalen koordinasi jika pasangan elektron yang digunakan secara bersama itu berasal dari salah satu atom yang berikatan, sedangkan atom lainnya hanya menerima pasangan elektron yang digunakan secara bersama. Sebagai contoh adalah pembentukan NH4+, dia terbentuk melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah pembentukan NH3-nya, kemudian tahap keduanya adalah pembentukan NH4+ dari NH3 dan H+.
Oke, kita akan melihat pembentukan dari amonia atau NH3 terlebih dahulu. N itu punya 5 elektron valensi, kemudian ada 3 atom H yang masing-masing punya 1 elektron valensi. Nah, mereka akan berikatan, yang masih sendiri tinggal dipasangkan saja. Oke, itu adalah tahap pembentukan NH3. Nah, bisa digambarkan seperti ini ya. Kemudian dari pembentukan NH3 ini agar menjadi NH4+, maka NH3 ini akan direaksikan dengan H+. Jadi ada NH3 ditambah H+. Nah, nanti mereka kalau misal bergabung seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada pasangan elektron ikatan, tapi dia hanya berasal dari salah satu atom. Dalam hal ini adalah atom N. Bisa dilihat warnanya sama-sama hitam ya, artinya yang menyumbangkan pasangan elektronnya adalah atom N saja. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, bahwa pasangan elektron yang digunakan secara bersama hanya berasal dari salah satu atom. Dalam hal ini H+ itu dia hanya sekedar menerima saja. Karena pasangan elektronnya berasal dari N, maka nanti untuk simbolnya akan disimbolkan dengan anak panah yang menuju ke atom H. Artinya pasangan elektronnya ini berasal dari N, kemudian si H-nya itu hanya menerima atau menggunakan saja pasangan elektron tersebut. Nah, ini adalah proses pembentukan dari NH4+. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari ikatan kovalen. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.